Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Mazmur 26 Daud pernah berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku." Saya percaya bahwa ini bukan sebuah bentuk kesombongan, tapi bentuk dari keterbukaan Daud. Sebuah bentuk penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang paling mengerti dan paling memahami apa yang terdalam di dalam hati kita. Kita sudah semakin mendekati penghujung tahun ini dan banyak sekali yang kita alami tahun ini, dan tentunya bagi sebagian dari kita tidak mudah. Dan justru karena itu, mari sama-sama kita mau datang saat ini ke hadapan Tuhan. Dan di dalam penyembahan, mari kita terbuka. Mari kita serahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biar Dia menyatakan dirinya lebih lagi kepada masing-masing kita. Dan saat itu terjadi, kita sungguh bisa bersuka cita dan berkata, "Ku nyanyi Hosana." Mari sebelum kita menikmati firman Tuhan pada hari ini, saya ajak kita semua untuk memuji, menyembah Tuhan dengan pujian ini. Oh, kami sembah Kau Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana, Hosana to the King. Hosana, Hosana, Hosana to the King. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
nyanyi Hosana. Angkat suaramu sama-sama. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sembah Tuhan, katakan, ku agungkan Yesus Raja yang bertata dan layak disembah, dan layak disembah. Kau layak disembah. Oke, sebelum kita lanjut, kita menyanyi satu lagu lagi. Ini lagu yang sangat luar biasa, sangat beautiful, I think sangat indah. Lagu yang mengingatkan kita bahwa terlepas apa yang semua sudah terjadi sepanjang tahun 2020 ini, yang kurang dari 60 hari lagi akan selesai dan pindah ke 2021. Terlepas dari semua yang terjadi dan mungkin akan terjadi ke depan, it's a choice for us to make. Sebuah pilihan harus kita lakukan untuk terus menyembah Dia, terus memuji Dia, terus bersyukur sama Dia, karena semua kebaikannya, semua berkat yang sudah Dia kasih buat kita, dan bisa memampukan kita menjalani tahun ini yang gak mudah ini dengan kuat, menjalani tahun ini sampai hari ini, dan akan masuk ke 2021 dengan lebih baik lagi. So, saya mau kita semua nyanyikan lagu ini, judulnya Father We Declare. It's a beautiful song, it's a powerful song. Aku minta kita semua untuk menyanyikan dari hati kita dan sungguh-sungguh berkata, we lift up our eyes above the troubles. Amen. Mari katakan, Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We lift up our eyes. We lift up our eyes above the troubles in our land, and together we stand to declare you as King. In times like this, in times like this, we choose to praise you, for it's you who really matters. You are worthy of our praise. Sama-sama katakan, Father, we declare. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. And we will say that you are good. And we will say that you are good. All the miracles you've done have brought us joy. We are changed. All the hopes we have, we place in you. We will say that you are good. All the miracles you've done have brought us joy. We are changed. All the hopes we have, we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We declare our
everlasting love for you. Everlasting love for you. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi setelah minggu kemarin, Jumat kemarin kita libur satu kali ya. Sekarang kita mau masuk ke Song of Song yang ke-7 masih ayat 6 sampai dengan 9 saja malam hari ini. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita sungguh-sungguh mengerti, karena ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita semua ya. Sebelumnya kita mau mengawali ini dengan menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh kembali duduk dekat kaki-Mu. Kami boleh kembali menyiapkan hati kami untuk mendengar pengajaran-pengajaran yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, kami tidak mau waktu terbaik kami ini hilang. Kami sungguh-sungguh mau menggunakan waktu ini untuk membuka telinga kami dan juga membuka hati kami, Tuhan. Untuk setiap kebenaran-Mu boleh kami terima, kami pahami, dan kami boleh bersegera melakukannya bersama-sama dengan Engkau yang memampukan kami. Kami mau meneduhkan hati kami, Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Biar Engkau yang berdaulat di dalam hati, di dalam pikiran kami. Dan biar kehendak-Mu yang terjadi, kerajaan-Mu yang turun di dalam hidup kami malam hari ini. Apapun Tuhan yang ingin Engkau ubahkan di dalam hidup kami, mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang bekerja dengan kuat di dalam setiap hati yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tidak ada satupun dari kami yang selesai mendengarkan kebenaran firman ini tetap seperti sedia kala. Tetapi kami diubahkan, kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kami percaya, kami menerima yang kami doakan ini, karena kami menaikkannya di dalam satu nama yang mulia dan berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Mari kita semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, malam hari ini saya memberikan judul Your Love Means Everything. Ya, ini bukan kata-kata kita tentang Tuhan, tetapi kata-kata Tuhan tentang mempelai wanitanya yang dewasa. Ya, malam hari ini kita mau belajar seperti di broadcast yang saya berikan tentang yang namanya perkenanan. Ya, perkenanan diawali dengan yang namanya menyukakan hati orang yang kita tunggu perkenanannya itu turun. Pribadi yang perkenanannya itu kita turun, kita ingini untuk turun untuk kita. Ya, nah harus ada yang namanya cinta, harus ada yang namanya kasih yang begitu luar biasa, yang kita ingin menyukakan hati orang yang kita nantikan perkenanannya itu. Ya, nah malam hari ini kita mau belajar sepenting apakah yang namanya perkenanan itu dan apa yang bisa itu menjadikan itu turun dan bagaimana kita bisa melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, karena itu yang penting. Kalau kita belajar yang di awang-awang kita tidak bisa menerapkannya, nggak ada gunanya. Ya. Mari kita mulai. Saya akan bacakan dulu Song of Songs dari The Passion, versi The Passion, yang ayat Song of Songs 7 ayat yang ke-6. Ya, How delicious is your fair beauty. It cannot be described as I count the delights you bring to me. Love has become the greatest. Betapa nikmat kecantikanmu, tiada terlukiskan saat kuhitung kegembiraan yang kau bawa padaku. Cinta telah menjadi yang teragung. Ini masih kelanjutan dari pujian atau peneguhan dari mempelai laki-laki raja untuk mempelai perempuan sulam. Ya, namun ini lebih kepada ungkapan, kalau kemarin kan kepada ciri-ciri.
ya kan, yang saya berkata prophetic map gitu ya, tetapi ini lebih kepada ungkapan kepuasan gitu. Kepuasan dan sukacita yang dirasakan oleh mempelai laki-laki raja ini, yaitu Tuhan Yesus, terhadap apa yang dia lihat sekarang itu berkembang di dalam diri mempelai wanitanya. Ya, nah ini seperti gambaran umat pilihannya yang sudah diperbaharui, Israel yang sudah diperbarui, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 62, Yesaya 62 ayat yang keempat, ya. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Dan juga di Maleaki, ya, Maleaki 3 ayat 12 menubuatkan tentang ini. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Rasanya inilah yang pasti dirindukan oleh semua mempelai perempuan atau gerejanya, yaitu Anda dan saya. Apa itu? Berkenan kepadanya. Amin atau amin, ya? Pasti amin, ya. Nah, bisa nggak Anda membayangkan Yesus itu duduk di samping Anda gitu ya, dan berkata begini, tiada terlukiskan kegembiraan yang kau bawa kepadaku. Cinta telah menjadi yang teragung. Atau kalau dengan bahasa yang lebih mudah, Yesus mengatakan kepada Anda dan saya gerejanya, betapa cantiknya engkau. Aku tidak kecewa padamu. Aku suka kepadamu. Ya, pasti kita suka cita banget. Ya kan, membuat Yesus sampai bisa bersuka cita itu sukacita yang paling tertinggi di dalam hidup gerejanya, harusnya, ya. Nah, Yesus selalu bersukacita menikmati kecantikan bukan fisik, tetapi kecantikan batin Anda dan saya. Saat Anda berdoa, Yesus suka, betul, benar, ya. Tetapi juga saat Anda dan saya berani berkata tidak untuk sesuatu yang enak bagi ini, bagi daging kita, namun menyakiti hatinya. Dan kita berani berkata enggak gitu. Ya, saat Anda memilih untuk berhenti sejenak di tengah-tengah kesibukan Anda di kantor atau di rumah gitu, hanya untuk sekedar berkata begini, thank you ya Tuhan buat semua pekerjaan yang berjalan lancar dari pagi sampai tengah hari ini. Iya kan? Thank you ya Tuhan. So simple Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang sepele. Tapi saya percaya itu menyukakan hatinya. Bukankah diingat itu so sweet? Iya kan? Ibu-ibu yang baru masak atau baru bekerja gitu ya di kantor atau di rumah. Tiba-tiba mendapat WA, mendapat line dari suaminya gitu dengan ada stiker yang sekedar menanyakan gitu. Kamu lagi apa? Kamu sudah makan? Lalu ada tanda love-nya. Seneng nggak? Jujur-jujur aja. Ya, apalagi kalau itu sudah bukan masa pacaran, itu sudah udah menikah, udah sekian lama menikah gitu. Tetapi tiba-tiba suaminya pulang lalu istrinya bilang begini, nih inget nggak dulu waktu kita pacaran aku lihat kamu paling suka nih makan ini di warteg misalnya begitu ya kan. Padahal sekarang sudah nggak pernah lagi nih makan di warteg. Tapi aku sengaja beli tadi aku lewat warteg yang dulu kita makan berdua. Dan aku beli ini buat kamu. Diingat itu so sweet. Ya seneng gitu. To be honest, kalau Anda saat ini divonis kena COVID-19. Anda doa nggak? Oh Bu Glory berseru Bu, nggak hanya cuman doa gitu, betul? Nah pertanyaannya kenapa kalau semuanya lancar kok Anda lupa berbicara sama dia? Betul? Ketika kita berbicara tentang yang namanya kesenangan, biasanya kita berpikir tentang apa ya yang bisa membuat aku ini senang. Ya nggak apa-apa sih, tapi itu ordinary. Tapi kalau Anda dan saya mulai bisa tiap kali itu berpikir gitu, apa yang membuat Tuhan senang, nah itu extraordinary. Ya. Dan ini bukan yang muluk-muluk gitu.
bukannya muluk-muluk. Orang yang sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tuhan melakukan itu melakukannya gitu dengan wajar. Itu bukan monopoli beberapa orang saja, Bapak Ibu Saudara. Saya banyak membaca buku-buku dari para pahlawan Tuhan yang melakukan itu sebagai sesuatu kewajaran gitu. Ya sebagai satu kewajaran. Nah, yang ngalir aja gitu. Ya enggak dibuat-buat, enggak harus itu di gereja gitu, enggak. Ya. Salah satunya adalah saya percaya banyak dari Bapak Ibu yang seusia saya mungkin atau lebih tua dari saya tahu dengan pahlawan Tuhan. Salah satu pahlawan Tuhan yang namanya Corrie ten Boom. Ya, Corrie ten Boom ini yang berjasa sekali menyelamatkan orang Yahudi waktu itu di Belanda ya, dengan cara membuka rumahnya itu sebagai tempat persembunyian dari orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar sama Nazi. Ya, dan dia itu membuat, saya minta ditampilkan fotonya ya. Di dalam bukunya, makanya bukunya dikasih buku yang paling fenomenal terkenal itu namanya judulnya The Hiding Place. Nah, gambar ini menunjukkan The Hiding Place yang dia buat itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Anda bisa lihat di foto itu. Ternyata ya waktu saya membaca bukunya itu saya terharu sekali karena dia itu menyediakan persembunyian gitu buat orang Yahudi yang dikejar-kejar dan mau dibunuh kan ya, mau disiksa oleh Nazi gitu. Diumpetin gitulah gampangnya lewat dari lemari pakaiannya dia. Lemari pakaian dari keluarga Corrie ten Boom ini ya papinya dan pokoknya keluarga itu karena waktu itu masih muda. Ini kan fotonya yang sudah Corrie ten Boom tua ya seperti itu. Dia membuat persembunyian itu lewatnya seperti seolah-olah itu lemari tetapi di belakangnya itu bisa untuk persembunyian. Dan itu bisa masuk 6 sampai 8 orang katanya. Itu terus menerus sampai akhirnya nanti mereka keluar dari pintu belakang. Gak ketangkep. Sampai pada akhirnya ada seorang pengkhianat. Ya biasa selalu kan begitu ya. Dan akhirnya Corrie ten Boom tertangkap dengan seluruh keluarganya. Dengan papinya, dengan saudaranya yang namanya Betsy begitu. Dan di kamp konsentrasi semua dari kita tahu, kamp konsentrasi itu sangat mengerikan. Corrie dan Betsy ini pernah bercerita di dalam bukunya bahwa mereka pernah disuruh telanjang bulat dan harus berjalan di depan tentara Nazi itu. Betapa itu pelecehan yang menyakitkan sekali. Belum lagi penyiksaan demi penyiksaan. Ya semuanya meninggal. Papinya meninggal, Betsy itu meninggal, ya adiknya lelaki, saudara lelakinya juga meninggal. Tapi Corrie ten Boom ini bertahan hidup. Yang saya baca sekali waktu di kamp konsentrasi dengan keadaan yang begitu tidak enak ini. Corrie ini memang sudah biasa di dalam hidupnya gitu. Dan di kamp konsentrasi itu dia seringkali berbisik. Apa yang dia bisikkan? Dia bukan berbisik bilang begini, Tuhan lepaskan aku dari tempat ini. Itu biasa, semua orang berdoa seperti itu. Corrie ten Boom berkata begini, Tuhan di tempat yang mengerikan ini, apa yang aku bisa lakukan untuk menyukakan hatimu? Saya nangis Bapak Ibu, waktu baca buku itu, membaca kata-kata Corrie ten Boom itu. Kenapa saya menangis? Saya merasa bahwa saya amat sangat punya 1.000.000.000 alasan untuk bisa berpikir dan bertanya, Tuhan apa ya yang aku bisa lakukan untuk menyukakan hatimu di sikon saya sekarang. Tuh. Harusnya Corrie ten Boom tidak bisa menanyakan itu enggak apa-apa gitu. Ya kan? Orang di kamp konsentrasi kerjaannya nangis doang. Kapan bisa keluar dari tempat ini? Dan kalau Anda baca banyak buku-bukunya Corrie ten Boom, judulnya banyak banget. Ada yang sudah di bahasa Indonesia kan, sekarang nggak tahu carinya di mana. Dulu saya cari ada toko buku lah di dekat rumah saya tuh ada ya, tetapi di mall. Tapi sekarang nggak ada lagi toko bukunya, itu tutup. Ya. Sampai sekali waktu, karena dia selalu kan bertanya gitu, Tuhan apa yang aku bisa lakukan di tempat yang mengerikan ini, apa yang aku bisa lakukan untuk menyukakan hatimu. Dan singkat cerita, suatu kali Corrie ten Boom dan akhirnya bisa dilepaskan kan, bisa selesai gitu dari kamp konsentrasi. Dan dia hidup sebagai orang bebas dan sebagainya. Sampai dia sudah usia yang
sudah setengah tua, kan di waktu di camp konsentrasi masih seorang gadis ya, sampai sudah tua. Sekali waktu dia itu berpapasan dengan seseorang yang berusaha untuk memegang tangannya, mau menjabat tangannya. Dan ketika Cory itu bertatap muka dengan pria ini, dia sangat ingat bahwa ini adalah salah satu penjaga yang paling kejam di camp konsentrasi, di mana dia dan Betsy itu pernah disuruh berjalan telanjang di depan tentara ini. Walaupun bukan sendiri ya, banyak tentaranya gitu, tapi ini yang paling kejam gitu. Ya enggak diceritakan di buku itu, mungkin takut terlalu ini ya disensor ya gitu. Jadi dan dia sempat kaget begitu. Tetapi tentara ini berkata, aku sudah bertobat. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku sudah born again. Dan aku tahu bahwa perbuatanku itu sangat sebetulnya tidak bisa diampuni. Tetapi dia bilang saya menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi aku tuh nggak pernah bisa tenang gitu kalau aku tidak ketemu kamu gitu ya, dan minta pengampunan dari Anda gitu. Dan tiba-tiba Corrie ten Boom itu berkata di buku itu berkata bahwa Tuhan memberi kita yang namanya kasih agar kita bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Karena itulah yang Tuhan berkata kepada saya, dia bilang begitu, itu yang menyukakan hatiku. Dan Corrie melakukan itu, dia melepaskan yang namanya forgiveness. Wah, Anda harus bacalah. Ya, cari sendiri judulnya apa Bu, nanti biasa kalau habis begini ada yang tanya, judul bukunya apa? Salah satu yang paling terkenal adalah The Hiding Place, tetapi banyak sekali judulnya dan saya lupa saya membaca statement itu di buku yang mana ya dari Corrie ten Boom, tetapi itu membuat saya tuh malu gitu rasanya. Kalau saya tidak pernah berhenti di dalam keseharian saya untuk sekedar memikirkan Tuhan apa ya yang aku bisa lakukan untuk menyukakan hatimu ya, disikon kita yang super enak dibandingkan camp konsentrasi, benar? Ya, walaupun PSBB ya. Nah, saya percaya Anda pun dapat membuat ini menjadi kebiasaan atau kewajaran ya dalam hidup kita setiap hari. Yang setuju ketik amin di live chat Anda. Amin ya. Nah, bagaimana bisa kita mengatakan hidup kita ini tidak berarti Bapak Ibu Saudara kalau kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah untuk memberikan kesenangan, kesukaan kepadanya. Ya bukan? Ya, banyak orang berkata, saya tuh hidup nggak ngerti buat apa sih? Ya, malam hari ini Anda harus tahu. Ya, kalau Anda terus berfokus untuk menyukakan hatinya, nggak pernah hidup Anda tidak berarti. Ya, kita masuk ke ayat 7 dan 8. You stand in victory above the rest, stately and secure as you share with me your vineyard of love. Now I decree, I will ascend and arise. I will take hold of you with my power, possessing every part of my fruitful bride. Your love I will drink as wine, and your words will be mine. Dalam kemenangan engkau menjulang mengatasi yang lain, anggun dan terjamin saat engkau berbagi denganku kebun anggur cintamu. Kini kuputuskan, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya, mempelai laki-laki. Kini kuputuskan aku akan naik dan bangkit. Aku akan menawanmu dengan kekuatanku. Memiliki setiap bagian dari pengantinku yang subur. Kan ku reguk cintamu bagaikan anggur dan kata-katamu akan menjadi milikku. Apa maksudnya ini? Dalam kemenangan engkau menjulang mengatasi yang lain. Anggun dan terjamin saat engkau berbagi denganku kebun anggur cintamu. Menjulang, ya kata menjulang ini mengindikasikan kepada kedewasaan mempelai perempuan. Karakternya yang anggun. Karakter yang bagaimana? Yang above the crowd. Ya, above the crowd. Menjulang, mengatasi yang lain. Ya, tidak seperti umumnya orang. Umumnya orang ya lagi sibuk ya sibuk aja. Lagi kerja ya kerja aja. Tapi kita bisa menjadi above the crowd. Yang kita selalu mau ingat gitu. Dan itu akhirnya menjadi habit. Kita sedang ngapain pun gitu. Kita bisa selalu ingat gitu. Ya, untuk ngomong thank you sama Tuhan. Untuk sekedar ngobrol sama Tuhan. Tidak harus gitu.
Anda baru ngobrol sama Tuhan itu kalau pas doa gitu. Enggak. Ya, kita bisa buat itu sebagai kewajaran. Dan dalam banyak terjemahan lain, karakter yang dewasa ini disamakan dengan pohon palem. Ya, pohon palem itu merupakan lambang kemenangan di Alkitab. Ya, pohon palem itu merupakan lambang kemenangan di Alkitab. Pohon palem berdiri tegak dengan akar yang dalam. Demikian juga kehidupan para warrior bride ini yang berkemenangan. Warrior bride yang berkemenangan itu seperti pohon palem yang berakar dalam. Ya, nah sebagai mempelai wanitanya Anda dan saya diberi karunia dari berbagai karunia. Enggak hanya satu, saya percaya ya, berbagai karunia dari Roh Kudus. Apa tujuannya? Dengan satu tujuan, agar kita itu sungguh bertumbuh di dalam kepenuhannya. Itu sebetulnya. Hal inilah yang didoakan oleh Paulus untuk anak-anak rohaninya di Efesus. Mari kita lihat Efesus 3 ayat 16-17 lalu melompat ke ayat 19. Ya, saya akan bacakan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan dapat mengenal kasih itu. Kalau kita berakar akhirnya kita mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, ini doa yang indah sekali untuk anak-anak rohani kita. Kehidupan mempelai wanita yang berakar kuat-kuat di dalam kasih Tuhan Yesus. Itu adalah jaminan untuk membuat dia bisa bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Dan akan tetap hijau dan kuat. Semua pencobaan yang dialaminya kan mempelai perempuan ini Sulamit ini kan mengalami pencobaan yang sudah kita bahas di bab-bab kemarinnya kan gitu. Yang itu semua untuk apa? Untuk membuatnya tidak sekedar tumbuh makin tinggi tetapi juga berakar dalam. Nah, saya punya cerita nih. Waktu itu saya masih kuliah di Jogja ya di Universitas Gadjah Mada dan saya itu naik motor Bapak Ibu ya. Saya naik motor biasanya jalanan dari kos saya gitu ke kampus itu nggak pernah macet ya untuk zaman saya ya nggak pernah macet begitu. Apalagi naik motor. Tapi suatu kali saya mau berangkat kuliah sampai telat saya masih ingat tuh. Karena macet sekali. Jadi saya pikir ini ada apa? Bukan hari weekend jadi nggak mungkin ada kawinan dan itu kan di siang hari begitu. Apa ini? Ternyata singkat cerita saya akhirnya tahu. Yang membuat jalanan macet itu ada sebuah pohon yang besar sekali itu tumbang. Dan biasa kan ya orang-orang jadi ngeliat gitu pohonnya itu. Dan saya pelan juga terpaksa harus pelan dan melihat pohon itu ternyata pohonnya tuh segini. Batangnya ya gede tinggi begitu. Tetapi akarnya cuma sekian. Bayangkan nggak sebanding dengan besarnya pohon dan tingginya dia. Akarnya cuma sekian. Jadi ketika saya rasa itu bukan badai. Kalau badai saya nggak berangkat kuliah ya. Tetapi memang angin kan ada waktu-waktu bulan-bulan di mana angin itu deras sekali begitu. Tapi bukan badai. Itu bisa sampai merobohkan pohon itu. Nah kan pertanyaannya. Kalau pohon sampai batangnya itu sudah sekian. Nggak mungkin dong baru ditanam sebulan lalu. Setahun lalu aja menurut saya tidak. Artinya pohon itu sudah ditanam cukup lama. Tetapi dia makin tinggi dan besar tetapi dia tidak berakar dalam. Apa yang terjadi? Ketika ada angin yang bahkan bukan badai tumbang. Nah ini pelajaran buat kita. Saya nggak pernah lupa itu ya. Karena ini pelajaran buat kita semua. Ketika kita itu makin tinggi gitu ya kan karena kita ya biasa ya kalau kita itu aktif di gereja, aktif di pelayanan, dimanapun lah di kerjaan juga. Ketika kita sudah lama bekerja di situ, kalau kita bekerja juga dengan baik, otomatis naik kan seperti itu naik dan kita itu pangkat makin naik, kita seperti pohon itu makin tinggi, semua orang makin menghormati kita. Look up kita sama di gereja juga di persekutuan juga
warning buat kita semua. Kita harus berakar dalam Tuhan. Ya, berakar sungguh-sungguh di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Kalau tidak, apa yang terjadi? Pride, kesombongan akhirnya. Dan itu membuat tumbang. Tuhan gak suka. Ya, makanya banyak kita kaget. No, orang misalnya udah petinggi di gereja atau di pelayanan. Loh, kenapa kok dia bisa jatuh di dalam dosa seksual misalnya. Atau di dalam dosa yang secara uang, secara materi. Mengapa bisa demikian? Ya kan? Eh, saya percaya akan yang namanya serangan kuasa gelap gitu ya. Tetapi jangan sedikit-sedikit kita tuh berkata bahwa ini serangan kuasa gelap gitu. Ya, enggak begitu juga gitu. Bisa jadi karena kita sendiri yang jatuh di dalam berbagai pencobaan karena akar kita tidak dalam. Pasti kerajaan kegelapan sukacita, iya. Ya, tetapi itu semua adalah karena kita tidak berakar dalam. Ya. Nah, inilah yang menjadikan sebetulnya ketika seseorang itu tidak sekedar bertumbuh tinggi, tetapi ini juga warning untuk para pemimpin ya seperti Paulus, kita harus mendoakan anak-anak rohani kita, tim yang di bawah kita ya untuk bukan sekedar mereka mendapatkan posisi tetapi harus berakar dalam. Ya, harus berakar dalam. Karena yang berakar dalamlah yang akan memiliki kapasitas atau kemampuan untuk istilah saya menanggung masa-masa kering di dalam hidupnya. Ya, masa-masa kering di dalam hidupnya seperti yang dinubuatkan yang dikatakan oleh Habakuk ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, buah pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Ini mirip Ayub ya. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi ya. Sejujurnya tidak semua orang Kristen mampu berkata seperti Habakuk ini. Ya, hanya orang-orang yang sudah berakar sungguh dalam di dalam pengenalan akan Tuhan yang bisa tetap istilah saya tetap tumbuh hijau dan tidak layu di masa-masa yang flat, yang kering. Ya, dan ini perlu sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita mengerti. Kenapa kalau berakar dalam pohon itu bukan sekedar tidak gampang roboh, tetapi bisa tetap keluar daunnya dan bahkan berbuah atau berbunga. Kenapa? Ya, kita pastinya tahu akar yang dalam itu akan selalu mencari sumber makanan. Betul? Akar yang dalam itu akan mencari air, akan mencari seperti itu. Kalau akarnya pendek gak cukup untuk nutrisi ke atasnya. Alam pun mengajarkan kita seperti itu. Ya, seringkali Tuhan mengizinkan kita melewati banyak hal yang mungkin saat ini terasa menyakitkan, terasa berat, terasa nggak nyaman di dunia ini. Justru pada saat kita ini all out dengan Tuhan dan banyak orang heran. Tapi malam hari ini kita tahu inilah maksudnya. Ya, agar kita pada akhirnya dapat berbuah lebat. Ketika kita mengalami saya pernah cerita kan kalau nggak salah di HOTK Women saya pernah cerita. Di Dunamis saya juga pernah cerita. Yang tentang di Israel ada pohon korma. Iya kan penanaman pohon korma di kibut korma yang ditumpukin batu. Loh kok ditumpukin batu? Kan nggak bisa tumbuh. Bukan begitu. Karena ada proses korma itu untuk bukan bertumbuh ke atas dulu. Tetapi berakar dulu dalam. Dan ajaibnya Bapak Ibu Saudara kalau sudah berakar dalam batunya tuh nggak ada yang ambil, tetapi bisa dijebol sama pohon korma ini. Luar biasa. Dan pohon korma itu salah satu pohon yang terkuat. Yang itu kalau berkali-kali kena badai gurun, bukan badai kita loh, badai gurun pasir ya kan. Jatuh, itu nanti dia tegak sendiri. Tidak ada yang menegakkan, nanti jatuh lagi. Konon ceritanya,
buah dari pohon korma yang sudah berkali-kali tumbang dan bangkit lagi, tumbang dan bangkit lagi. Itulah buahnya yang manis, yang termanis. Dibandingkan dengan yang tegak aja tuh ada buahnya diambil. Konon ceritanya demikian. Ya, buah-buah dalam hidup kita akan terasa sangat manis kalau kita itu sudah teruji bahwa akar kita itu dalam dulu, bukan naik dulu ke atas. Ya, berakar dalam dulu, mengenal Tuhan dulu. Sebetulnya itulah yang direncanakan oleh Tuhan kita. Ketika Dia izinkan ada sesuatu yang tidak enak, seperti batu kali itu yang menutup. Kok kayaknya dihalangin Tuhan, untuk aku itu enak, untuk aku itu punya promosi di pekerjaan, untuk aku itu dapat salary yang lebih banyak. Ya, sedangkan teman aku kok kayaknya enak aja jalannya. Kok saya kok kayak ditutup seperti gitu. Padahal aku ini all out loh Tuhan. Aku tuh melayani Engkau. Kenapa? Ya karena Tuhan ingin bahwa nanti ketika Anda dan saya itu naik, ketika diterjang badai berkali-kali dan tetap kembali tegak, buah kita itu akan sangat manis dan akhirnya itu akan dinikmati juga. Buah-buahnya itu akan dinikmati oleh banyak orang yang mengenal kita. Dan akhirnya mereka juga rindu mengenal Tuhan Yesus kita. Keren atau keren blueprintnya Tuhan itu. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya. Jadi tidak ada yang meaningless ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak hari ini ya. Kini kuputuskan aku akan naik dan bangkit. Aku akan menawanmu dengan kekuatanku. Ini declare-nya Yesus ya. Memiliki setiap bagian dari pengantinku yang subur, yang berbuah tadi ya. Ini deklarasi dari mempelai laki-laki raja bahwa ia akan dipersatukan dalam kuasa dengan mempelai perempuannya. Kristus akan dipersatukan dengan gerejanya dan tak terpisahkan kelak di akhir zaman. Kapan? Pada saat kedatangannya yang kembali, kedatangannya yang kedua ke dunia ini. Dan dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja bersama siapa? Bersama para mempelai wanitanya yang sungguh-sungguh dewasa. Dia sendiri sudah deklarkan itu ya. Lalu ada kata-kata kalimat kan ku reguk cintamu bagaikan anggur dan kata-katamu akan menjadi milikku. Di teks asli Ibraninya secara hurufiah itu berbunyi begini. Kiranya bau harum nafasmu seperti apel. Itu di teks Ibraninya ya. Nah di sepanjang Kidung Agung mulut ini berbicara tentang yang namanya keintiman. Ya keintiman dengan Tuhan Yesus. Saya akan jelaskan. Anda masih ingat di pasal 1 ayat yang kedua. Mempelai perempuan itu berdoa. Limpahi aku dengan kecupan. Ciuman rohmu yang kudus. Begitu manis belayanmu. Aku mereguknya seperti anggur yang paling manis. Nah Tuhan Yesus itu bernubuat kepada gerejanya. Bahwa pada hari-hari terakhir nanti. Ya, keintiman kita dengan dia itu akan menjadi seperti anggur terbaik. Seperti di perjamuan kawin di Kana, Yesus itu sudah menyimpan anggur terbaiknya itu untuk kapan? Untuk yang terakhir, betul kan? Dan ia dengan cuma-cuma membagikannya dengan mempelai perempuannya. Ya, manisnya keintiman kita dengan Tuhan Yesus itu adalah hal yang terbaik yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Saya mau ulang, manisnya keintiman kita dengan Tuhan Yesus itu adalah hal terbaik yang dikerjakan oleh itu adalah hasil kerja dari Roh Kudus, maksud saya begitu. Dan itu adalah hasil kerja terbaik Roh Kudus di dalam diri Anda dan saya. Maksudnya begini, saat Anda dan saya itu sungguh rindu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Anda tuh sungguh kepengen, sungguh rindu memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus. Kita tuh bisa memintanya. Kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Dan dia, Roh Kudus itu akan dengan sangat sukacita melakukannya. Kenapa? Karena itu sejalan dengan kerinduan Tuhan Yesus sendiri. Ya, Anda ngerti ya gitu. Jadi gini, kalau Anda tuh sungguh kepingin punya keintiman dengan Tuhan Yesus, gak usah takut. Banyak orang bilang begini, Bu, bagaimana saya bisa intim dengan Tuhan Yesus seperti yang Bu Glory suka cerita. Yang pertama,
Anda pernah minta nggak itu sama Tuhan Roh Kudus? Karena itu karyanya dia sebetulnya. Dia yang membuat kita bisa intim dengan Tuhan Yesus. Dan kalau Anda pengen seperti itu, kan cocok klop berarti dengan kerinduannya Roh Kudus untuk membuat Anda dan saya intim dengan Tuhan Yesus. Betul? Ya. Nah, terus Anda dan saya harus melakukan bagian apa? Ya kan? Kita cukup melakukan bagian kita. Tidak bisa juga kalau kita nggak melakukan bagian kita. Itu memang karya dari Roh Kudus, tapi ada bagian kita. Nah, kita cukup melakukan bagian kita itu. Apa itu? Menyediakan waktu untuk menjalin keintiman tersebut. Ya, ada pepatah bijak berkata begini, saya minta dikeluarkan. Bukti bahwa Anda mencintai seseorang adalah bila Anda bersedia memberikan waktu Anda untuk orang tersebut. Benar? Ya, Anda mau nggak pacaran sama orang yang Anda nggak pernah, ketika Anda minta waktunya dia nggak pernah kasih. Selalu bilangnya sibuk, nggak punya waktu. Ya nggak jadi pacaran. Betul? Suatu pernikahan akan terjalin tetap baik, tetap harmonis walaupun sudah menikah sekian lama. Kalau masing-masing selalu punya waktu untuk pasangannya. Betul? Saya punya satu cerita begini. Hari Minggu kemarin saya mendengar satu khotbah yang bagus ya. Ada cerita, ada seorang papa, seorang dedi, seorang ayah ya, yang sedang kerja gitu sibuk di ruang kerjanya. Lalu anaknya ini nengok papahnya belum selesai, nengok papahnya belum selesai, sibuk banget di komputernya. Tiba-tiba anak ini memberanikan diri bertanya kepada dedinya. Dia berkata, "Dedi, berapa sih uang yang Dedi dapat kalau Dedi bekerja selama 1 jam?" Ya, di depan komputer itu. Dan dedinya berkata, "Kenapa kamu tanya-tanya?" gitu, ya kan? "Ya aku pengen tahu," dia bilang gitu. Lalu anak ini bilang, "Ya Dedi dapat," papinya bilang, "aku dapat $30 gitu. Ya, $30 kalau aku kerja 1 jam." Dan tiba-tiba anak ini bilang begini, "Boleh nggak Dedi, aku minta $30 itu?" Wah, dedinya marah. Dedinya bilang ini, "Kamu nih ya nanya-nanya tujuannya cuma mau morotin papi, mau morotin Dedi gitu ya kan. Pergi sana." Anak ini dengan sedih masuk ke kamarnya. Tetapi ketika sudah mulai malam gitu, dedinya ini nyesel juga sih kok udah ngebentak anaknya gitu ya. Jadi dedinya masuk ke kamar anaknya, kamar putranya ini dan berkata bahwa, "Dedi nyesel, sorry ya tadi Dedi bentak kamu. Nih Dedi kasih uang $30. Wah, anaknya seneng ya kan, anaknya seneng dan thank you Dedi gitu. Dedinya bilang, "Buat apa sih kamu minta $30? Lalu dia ambil, dia begini, ternyata di balik bantalnya itu ada uang $2. Dan dedinya lihat itu. Lalu dedinya bilang ini, "Oh kamu ini mulai mata duitan ya. Kamu ini minta dari Dedi, ternyata kamu tuh suka kumpul-kumpul uang." Dan anak ini bilang begini, "Tunggu dulu Dedi, aku mau ngomong," dia bilang. "Sudah lama aku tuh mengumpulkan uang untuk bisa dapat sampai $30. Tapi aku hanya bisa mengumpulkan $2. Sekarang Dedi kasih aku $30. Jadi $32. Ini Dedi, buat Dedi. Aku mau bayar Dedi $32 untuk Dedi mau main dengan aku selama 1 jam." Saya mendengar itu saya nangis Bapak Ibu waktu dengar khotbah itu. Kenapa Bu Glory? Kan Bu Glory sudah nggak punya anak kecil. Bu Glory nggak punya anak laki bahkan yang dalam artian di rumah yang masih saya temenin bermain gitu. Saya nangis. Karena tiba-tiba Roh Kudus ketika saya mendengarkan cerita dari khotbah itu. Roh Kudus itu bicara sama saya begini. Betapa Tuhan Yesus itu seperti anak kecil itu. Yang menunggu Anda dan saya setiap pagi, siang, sore, malam untuk bisa sekedar mendapat 1 jam saja waktu dari Anda dan saya untuk mau ngobrol-ngobrol heart to heart dengan dia. Berapa sih
harga 1 jam bersamamu? Apakah darahku yang tercurah di atas kayu salib itu belum cukup untuk membayar waktu 1 jam bersamamu? Cukup atau kurang mahal Bapak Ibu Saudara? Waktu kita yang mau Tuhan Yesus bayarin. Andai atasan Anda di kantor yang meminta 1 jam waktu Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dia dan Anda tanya buat apa Pak atau Bu, dan beliau ini menjawab, untuk saya bisa lebih akrab dengan Anda, saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Anda heart to heart. Saya jamin Anda akan jawabnya apa? Siap Pak, siap Bu, dengan senang hati. Betul enggak? Mungkin itu jawaban kita. Ya bukan? Kalau Anda dan saya berkata bahwa kita itu sungguh mencintai Tuhan Yesus, kita pasti rela memberikan yang terbaik yang kita miliki dalam hubungan kita dengan Dia. Kita tidak boleh mengabaikan yang namanya keintiman dengannya untuk alasan apapun Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa setuju? Ketik amin di live chat Anda. Ya. Kata-katamu akan menjadi milikku. Tadi kan yang terakhir ada kata-kata. Kata-katamu akan menjadi milikku. Kata-kata di sini mengacu kepada curahan hati kita, curhatan gitu ya kan. Saat kita berdua dengannya dalam keintiman. Ibarat sepasang suami istri di dalam sebuah perkawinan. Ya, suami istri nggak pernah bisa akrab Bapak Ibu kalau nggak pernah ngobrol. Ya, ngomongnya hanya sebatas yang sudah makan belum? Ini listrik sudah diisi belum tokennya? Anak-anak uang sekolah sudah dibayar belum? Nggak akan terjadi yang namanya keakraban. Keakraban baru terjadi kalau masing-masing saling ngobrol, saling curhat. Ya, di masa sekarang yang anak-anak muda sudah tidak dijodohkan oleh orang tuanya. Kalian bisa merasa cocok satu sama lain dan akhirnya sampai memutuskan untuk oke, kita masuk ke jenjang yang lebih serius dalam pernikahan karena pernah ngobrol kan, pernah saling curhat dan merasa cocok. Ya bukan? Ya. Nah, ini sebabnya Yesus mengubah air menjadi anggur pada suatu pesta perkawinan. Karena Yesus ingin mengajarkan kepada kita tentang satu pesta pernikahan yang lebih besar. Kalau tidak boleh disebut yang paling besar yang akan datang. Apa itu? Anda pasti bisa menebaknya. Pesta perkawinan anak domba. Anda dan saya katanya kan merindukan pesta perkawinan anak domba itu. Benar enggak? Kemarin kita sudah bicara tentang ketubah. Kita semua kan masih tunangan sekarang ini. Dan merindukan sampai akhirnya ke sana. Anda-anda yang sekarang sudah menjalin hubungan bukan hanya 1 bulan, 2 bulan lah. Sudah hitungan tahun. Yang sedang mengarah ke pernikahan. Anda kan menjalin makin cocok, makin membuat kira-kira ini bisa enggak untuk nanti hidup selama 50, 60, 70 tahun gitu bersama. Benar enggak? Ya seperti itu gitu. Nah kita ini kan juga sedang bertunangan. Untuk akhirnya Tuhan Yesus memutuskan gitu. Ini orang cocok enggak ya sama saya untuk saya bawa masuk ke pesta perkawinan anak domba. Ya kita gini, Anda dan saya itu akan bertumbuh hingga sampai ke tempat di mana kita itu memuaskan dia lebih dari yang lainnya. Ya, karena ia akan memberikan keintiman dengan Anda itu sebagai anggur terbaik. Ya, anggur terbaik dari semuanya. Saya berdoa supaya Anda menangkap ini memang enggak terlalu mudah ya. Dan hanya mereka yang seperti inilah gitu. Yang mau membangun keintiman dengan dia, dengan Tuhan maksudnya dengan Tuhan Yesus. Sampai di titik yang paling intim. Merekalah yang akan ikut di dalam pesta perkawinan anak domba. Dan menikmati anggur terbaik. Yaitu keintiman yang dia sudah siapkan. Ya bisa menangkap ya semoga. Ya saya berdoa semoga Anda bisa menangkapnya gitu. Ya seperti Anda aja yang waktu memutuskan pernikahan. Kan Anda yang wanita punya tidak hanya laki-laki itu kan temannya. Punya banyak teman laki-laki. Yang laki-laki yang cowok juga punya banyak teman wanita. Kenapa pilih yang itu?
Ya kan? Kan itu terjadi setelah ada omongan, setelah curhat, setelah ini. Oh saya cocok dengan yang ini, saya bisa lebih intim dengan yang ini, bisa lebih dekat. Kan seperti itu. Kalau nggak pernah omongan, kalau nggak pernah mau membangun hubungan yang intim, nggak pernah bisa. Ya, makanya Kristus berkata bahwa hubungan ini rahasia ini besar, tapi yang aku maksud adalah hubungan Kristus dengan gerejanya. Itu sama, hubungan pernikahan itu sepertinya rahasia ini besar, tapi yang kumaksud adalah hubungan Kristus dan gerejanya. Betul? Di Galatia, di Petrus dikatakan seperti itu. Ya, kita masuk ke ayat 9. For your kisses of love are exhilarating more than any delight I've known before. Your kisses of love awaken even the lips of sleeping ones, ya. Karena ciuman cintamu menyukakan, melebihi kesenangan manapun yang pernah kurasakan. Ciuman cintamu membangunkan bahkan bibir orang-orang yang tertidur. Apa ini maksudnya? Cinta mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki raja itu sangat menyukakan hatinya. Ya, hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa cinta gerejanya, Anda dan saya kepadanya, ternyata itu melebihi kesenangan manapun. Your love means everything. Ya, pernah nggak Bapak Ibu sadar Anda berhenti sejenak gitulah, merenungkan sebenarnya bahkan uang Anda, ya dan saya, persembahan kita, ya itu sebetulnya nggak Tuhan butuhkan. Kalau kita ingat bahwa Dia adalah pemilik dari alam semesta ini, betul nggak? Bahwa Dialah yang membuat Anda dan saya itu punya kepandaian, bisa bekerja dengan baik, sehat, dan ujungnya bisa menghasilkan uang tersebut. Siapa yang buat itu semua? Bukankah Dia? Ya bukan. Ya, jadi kalau sekedar uang Anda dan saya, sekedar uangnya itu tok, nggak ada artinya buat Tuhan Yesus. Kecuali Anda dan saya mempersembahkan uang tersebut karena cinta kita kepadanya. Betul? Kalau hanya uangnya Bapak Ibu. Ya makanya saya kan seringkali mengawali persembahan kita ya, setiap kali kalau di akhir acara itu saya selalu bilang bahwa Tuhan tuh nggak melihat nominalnya, yang terutama bukan itu. Ya. Tetapi waktu Anda memberikan itu dengan hati yang bagaimana? Apakah sekedar kewajiban, apakah sekedar karena pride, ya kan seperti itu? Atau apa? Atau Anda sungguh-sungguh memang digerakkan oleh yang namanya cinta. Makanya seringkali orang yang digerakkan karena cinta itu bukan persoalan banyak, tetapi seringkali bahkan semuanya dia mau berikan. Ya, demikian juga dengan pelayanan kita. Kalau tanpa cinta yang sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus, apalagi kalau Anda dan saya malah merasa itu sebagai sesuatu yang membebani kita. Waktu kita jadi untuk hal-hal yang lain ini jadi berkurang nih gara-gara aku pelayanan seperti itu. Dan pelayanan itu sebenarnya hanya kita lakukan karena kewajiban. Itu nggak ada artinya buat Tuhan. Why? Kenapa? Bapak Ibu Saudara pernah mikir nggak? Saya mikir begini, lah Dia itu kan bisa saja menyuruh para malaikatnya untuk melakukan pelayanan yang kita lakukan saat ini. Betul nggak? Bahkan kalau dia mau loh ya, untuk membuat orang bertobat nggak perlu Bu Glory khotbah. Kalau dia mau, bisa suruh malaikatnya. Orang harus datengin malaikat Mikael gitu gede setinggi, pingsan mungkin. Ya, disuruh bertobat mungkin langsung iya udah nangis deh. Kok enggak? Tuhan kok enggak lakukan itu? Kok masih melibatkan yang kayak Bu Glory ini, ya kan kayak Anda gitu. Yang kita tuh apa sih? Kan enggak sempurna kita ini. Makanya kan kemarinnya saya bilang kan ada lagu marsnya dari persekutuan saya dulu di mahasiswa yang berkata, oh sungguh mulia bekerja dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya hari ini diminta menjadi rekan sekerjanya. Ya toh, itu sebetulnya sungguh mulia. Dan harusnya kita tuh bilang gini, aduh aku ini sebetulnya hamba yang tidak berguna kan seperti itu. Tapi engkau tuh kok menganggap aku itu layak gitu loh, ya kan.
Saya setiap kali mempersiapkan khotbah ini sore sebelum anak-anak mulmet nih datang. Saya sering kali sendiri, Pak Gana belum pulang gitu ya. Saya sendiri di rumah, benar-benar sendiri sekarang. Tapi saya tahu saya berdua dengan Tuhan. Saya suka berkata bahwa Tuhan, siapa aku ini? Aku sudah siapkan semuanya, tetapi biar Tuhan, kalau Tuhan ada yang enggak mau, Tuhan boleh veto. Kadang-kadang tuh saya bisa yang saya sudah ketik, kadang-kadang kalau Tuhan enggak mau, saya bisa lompatin itu, saya enggak baca. Ya, tetapi ada juga yang kadang-kadang saya enggak siapkan dan tiba-tiba Tuhan ingatkan itu. Dan ya seperti korma tadi saya enggak siapkan sebetulnya. Ya, tapi Tuhan minta keluarkan di sini. Ya saya ini kan jongosnya, ya saya harus lakukan. Seperti itu kan. Ya, cinta yang sungguh dalam kepada Tuhan Yesuslah yang membedakan sebetulnya pelayanan seseorang ya dari yang lain di mata Tuhan. Bukan besarnya, bukan canggihnya peralatannya, bukan populernya pelayanan itu di masyarakat, juga bukan sempurnanya. Bukan sempurnanya. Ya, bagi Tuhan hanya satu yang membedakan adalah kalau pelayanan kita itu kita lakukan karena cinta kepadanya. Ya, saya seringkali untuk perekaman, untuk streaming ini gitu. Kadang-kadang ada satu dan lain hal yang kurang. Saya tidak terlalu concern sejujurnya harus sampai totally sempurna seperti itu. Atau saya pernah misalnya membanding-bandingkan dengan yang lain. Kenapa? Dan saya harap juga ibu bapak dan saudara yang melihat ini juga demikian ya. Bukan karena kita mau memanjakan anak-anak dari yang multimedia atau anak-anak dari praiser band yang membantu, bukan. Tetapi ya memang itulah kita. Buat saya yang lebih penting bukan kesempurnaannya. Buat saya yang lebih penting adalah anak-anak yang memiliki hati yang sungguh-sungguh aku ini memang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gitu. Bukan begini, wah aku nih harus ngerjakan dengan sempurna. Kalau tidak nanti, bukanlah gitu ya. Tetapi kita ingin memberikan yang terbaik karena apa? Karena cinta. Aku mau menyisihkan waktu karena cinta. Karena hanya ini yang membawa perbedaan di hatinya. Lain tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, maka dikatakan tadi ciuman cintamu menyukakan melebihi kesenangan manapun. Ciuman cintamu membangunkan bahkan bibir orang-orang yang tertidur. Ya, tadi dikatakan ciuman cintamu menyukakan melebihi kesenangan manapun. Tapi saya mau jelaskan yang ciuman cintamu membangunkan bahkan bibir orang-orang yang tertidur. Saat Anda dan saya memiliki cinta yang begitu besar kepada Tuhan, di ujungnya itu akan quote unquote membangunkan orang-orang yang selama ini mungkin cuek, mungkin acuh tak acuh kepada Tuhan. Ya, untuk mereka itu juga menyadari it must be God. Ya, dan mau nggak mau akhirnya bibir mereka yang tertidur ini akhirnya juga ikut berkata, iya benar ya, praise the Lord. Ya, atau dengan kata lain gini, orang yang memang cintanya dengan Tuhan Yesus itu genuine ya, tidak dibuat-buat gitu. Akan membuat orang-orang lain yang di sekitarnya itu disadarkan akan keberadaan Tuhan, kebaikannya, dan karyanya dalam hidup mereka. Dan akhirnya mendorong mereka juga berkata thank you Lord, praise the Lord, puji Tuhan. Iya benar ya Tuhan itu baik gitu. Ya, yang selama ini mereka tertidur, mereka nggak nyadar dengan kebaikan Tuhan itu. Tapi itu wajar gitu, bukan orang yang seperti mau mengkhotbahi orang gitu. Tadi cerita Koriten Boom, tuh sampai orang yang paling kejam, ya kan, penjaganya, tentaranya yang paling kejam, tentara Nazi yang paling kejam itu yang ikut menyaksikan dia berjalan dengan telanjang. Ketika bertobat dia itu ingat Koriten Boom gitu. Kenapa? Pasti ada yang berbeda, ada yang genuine cintanya Koriten Boom ini kepada Tuhan itu enggak dibuat-buat. Yang itu keluar dan suka tidak suka orang akan akhirnya mengakui itu. It must be God. Gak mungkin orang bisa sampai seperti ini kasihnya. Gak mungkin orang bisa seperti ini pengampunannya. Kalau itu bukan ada Tuhan yang begitu ajaib yang menguasai hidupnya. Ya kan? Dan itu natural gitu. Itu keluar. Ya. Nah, pertanyaannya begini.
Apakah cinta kita kepada Tuhan Yesus itu sudah sampai di titik membawa kita pada keputusan untuk selalu punya waktu untuk kita membangun keintiman dengannya? Apakah cinta kita kepadanya itu sungguh genuine dan mengalir dengan sangat wajar dan natural yang akhirnya menyadarkan orang-orang lain juga untuk mengasihi dia? Jawabannya ada di hati Anda masing-masing. Tetapi saya sungguh berdoa, jangan sampai kita ini berlaku seperti Dedi di dalam kisah tadi terhadap Tuhan Yesus kita. Sebab dia sudah memberikan bukan hanya $32, melainkan seluruh hidupnya dan darahnya yang sangat mahal untuk Anda dan saya bisa membangun keintiman dengan dia, mempelai laki-laki kita. Siapa yang setuju, ketik amin 3 kali di live chat Anda dan beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya. Kita selesai malam hari ini, tetapi kita masih mau praise and worship God untuk mengagungkan dia, untuk menjalin keintiman yang lebih dan lebih lagi dengan dia. Ya, malam hari ini saya dan Pak Gana ingin menyanyikan sebuah lagu yang kita pernah nyanyikan ini di HOTK dan ya, selalu saya suka lagu ini. Ya, lagu yang mengaduk-aduk perasaan saya seringkali, ya. How much do I love you. Mari kita sama-sama, saya rasa Bapak Ibu bisa ikutin juga, anak-anak juga bisa ikutin di teksnya. Kita mau nyanyi bersama-sama, ya. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. I ever how much I love you. Every day I'll stand in your presence, giving all to you. I'll never want to
I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. How much do I love you? So much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Saya berdoa semoga ini bukan hanya menjadi lagu ya, tetapi menjadi sungguh-sungguh apa yang kita hidupi di dalam keseharian kita sebagai orang yang berkata bahwa kita ini anak-anaknya Tuhan, kita ini mempelainya, kita ini sudah menandatangani ketubah, ya surat yang menyatakan bahwa kita ini adalah tunangannya. Semoga Anda dan saya selalu punya yang namanya waktu, ya karena Yesus tidak perlu lagi memberikan kita apapun karena dia sudah membayar waktu kita. Ya, membayar bahkan hidup kita. Kalau hanya sekedar dia ingini untuk kita membangun keintiman dengan dia, yang itu menyukakan hatinya, apakah Anda dan saya tidak mau melakukannya? Ya, kalau
kita menyukakan hatinya, percayalah perkenanannya akan turun di dalam hidup kita. Dan perkenanannya adalah segalanya. Kita bisa melakukan apapun, kita bisa punya kepandaian yang seperti apapun, kita bisa punya harta yang sebanyak apapun, kita bisa punya koneksi yang seajaib apapun di dunia ini. Kalau perkenanannya tidak turun di dalam hidup kita, semuanya tidak akan ada artinya. Ya, tetapi mungkin kita mempunyai kekuatan kecil, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang memberatkan Anda, yang mungkin tidak enak, ya. Mungkin situasinya seperti terpojok. Percayalah, kalau Anda menyukakan hatinya dan perkenanannya turun untuk Anda, semuanya akan diselesaikannya tepat pada waktunya. Dan kalau Tuhan yang turun tangan, saya percaya tidak ada apapun yang bisa melawannya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, mari kita berdoa. Tapi saya percaya malam hari ini ketika Anda mempersembahkan persembahan terbaik Anda, akan ada sesuatu yang berbeda di hati Anda. Semoga ya, bukan sesuatu yang kewajiban karena setiap hari Jumat saya mengirimkan persembahan, tidak. Ya, tetapi sungguh-sungguh Anda harus bertanya dulu. Seberapa besar cinta Anda kepada Tuhan dan seberapa Anda ingin menyukakan hatinya. Itu pasti akan menjadi persembahan yang berbeda. Amin. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau taruh di dalam hatiku sudah aku sampaikan Tuhan. Dan hamba percaya Roh Kudus akan terus memberikan pertumbuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengingini menjadi lebih intim dengan Tuhan mulai malam hari ini. Ampuni kami semua Tuhan, kalau selama ini kami seringkali lupa untuk sekedar berbicara kepadamu. Kami baru berbicara ketika kami meminta sesuatu yang begitu besar. Tetapi untuk hal-hal kecil, untuk sekedar kami berterima kasih karena satu hari ini berlangsung dengan baik. Karena seluruh keluarga kami baik adanya. Karena pekerjaan kami baik, seringkali kami lupa untuk melakukannya. Tapi mulai malam hari ini Tuhan, ampuni kami. Dan mulai malam ini kami mau mengubah hubungan kami dengan Engkau. Biar kami punya keintiman yang lebih lagi. Supaya kami mau berakar dalam mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Lewat kami membaca kebenaran firman-Mu. Lewat kami mengobrol dengan Engkau heart to heart Tuhan. Supaya keintiman ini sungguh terjalin. Dan akhirnya Tuhan, Engkau mau memutuskan untuk kami Engkau bawa ke perkawinan anak domba itu. Yang kami sungguh-sungguh rindukan sebagai tunangan-tunangan-Mu saat ini di dunia ini. Jangan biarkan dunia ini menipu kami dengan segala halnya. Sehingga kami sampai tidak punya waktu lagi untuk berdua dengan-Mu. Bahkan hanya 1 jam saja. Sehingga kami tidak pernah mengenal Engkau dan kami tidak pernah bisa intim dengan-Mu. Karena kami percaya itulah yang dinantikan oleh dunia ini, oleh kerajaan kegelapan. Tetapi malam hari ini kami mengerti itu dan kami dimerdekakan karenanya. Dan biar Tuhan malam ini menjadi malam yang berbeda. Malam untuk kami memulai, mengawali, membangun keintiman. Dan kami kembali kepada keintiman kami, cinta kami yang mula-mula kepadamu. Hamba sungguh berdoa, ini yang terjadi di dalam hati setiap orang yang mendengarkan khotbah ini. Malam hari ini siapapun dia dan dimanapun mereka berada. Hamba sungguh-sungguh berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja tanpa terkecuali. Dan biar Tuhan persembahan yang kami persembahkan malam hari ini juga menjadi persembahan yang berbeda. Karena persembahan kami yang kami berikan bukan karena kami wajib memberikan persembahan itu. Tetapi karena kami Tuhan sungguh mencintai Engkau. Dan kami ingin uang kami ini Tuhan menyentuh banyak orang yang belum bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan sungguh-sungguh apa yang Kau sudah percayakan kepada kami ini, harta kami ini, boleh menyentuh orang-orang dan membuat mereka juga mengenal Engkau dan menerima keselamatan yang daripadamu. Dan karena kami percaya kalau kami menggunakan uang kami seperti yang Engkau inginkan Tuhan, itu menyukakan hati-Mu. Dan biar malam hari ini ada banyak hati yang menyukakan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berhenti berbicara. Tetapi Engkau tidak akan berhenti berbicara di dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami ini melakukan kehendak-Mu. Karena satu Tuhan kehendak-Mu. Engkau belum datang sampai dengan malam hari ini. Karena Engkau tidak ingin ada satu orang pun yang binasa. Engkau sungguh ingin agar semua kami, tunangan-tunangan-Mu ini Tuhan, warrior-warrior bride-Mu ini, sungguh dapat Engkau bawa ke dalam pesta pernikahan anak domba. Dan itu juga yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memasukkan persembahan malam hari ini juga. Dan juga setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman ini, hidupnya diberkati, tidak akan menjadi sama lagi. Karena hari ini kami semua mengalami keintiman perjumpaan dengan Tuhan. Tidak seperti hari-hari yang kemarin, lebih intim dan lebih lagi. Dan biar kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus Tuhan kami, tinggal di dalam hidup kami semua mulai malam hari ini sampai kami menyambut Engkau di awan-awan. Mari semua yang percaya dan diberkati dan mau menjalin keintiman yang lebih lagi mulai malam hari ini. Mari kita sama-sama katakan dengan kuat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Semoga satu minggu kita tidak bertemu ini, kita bisa mempraktekkan apa yang malam hari ini kita sudah dengar, mungkin kita catat, sekarang tinggal mengeksekusinya selama satu minggu ini. Dan percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita ketika kita melakukan sesuatu yang sejalan dengan kehendaknya. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semuanya. Sampai bertemu Jumat depan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah OTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.